Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran PLBJ kelas 4 SD. Kali ini kita akan mengenal tentang rumah adat Betawi bersama saya, Pak Pram. Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah adatnya masing-masing, begitu juga dengan Betawi. Bentuk rumah adat bervariasi, beragam tergantung pada sejarahnya, kondisi daerah tersebut, dan letak geografis daerah. Rumah adat Betawi artinya rumah khas yang dihuni oleh suku Betawi. Bentuk rumah adat Betawi juga sangat dipengaruhi oleh interaksi masyarakat Betawi dengan kebudayaan lain pada zaman dahulu. Jika dilihat dari akar sejarahnya, bentuk rumah adat Betawi sangat dipengaruhi oleh kebudayaan dari bangsa dan daerah lain. Hal itu karena Betawi merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Beberapa kebudayaan yang mempengaruhi bentuk rumah adat Betawi yaitu Belanda, Portugis, dan Jawa. Ciri khas yang membedakan rumah adat Betawi dengan daerah lain adalah adanya penyambung tiang guru dengan penglari. Cara menyambungkannya dengan menggunakan pasak bambu sebagai pengganti paku. Rumah adat Betawi memiliki bentuk khas yang terlihat dari atap, dinding, dan ornamen yang menghiasi atapnya. Rumah adat Betawi masih dapat kita jumpai di daerah Setu Babakan, Jagakarsa, di Condet, Cijantung, Sukabumi Hilir, Kalisari, Marunda, Ciputat, Kebonjeruk, dan Cililitan. Secara umum, rumah adat Betawi dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu rumah kebaya, rumah gudang, rumah joglo, dan rumah panggung. Masing-masing jenis rumah adat tersebut memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Kita lihat satu-satu ya, mulai dari rumah kebaya. Ini adalah gambar rumah kebaya. Nama kebaya dari rumah adat ini didapat dari desain atapnya, yang jika dilihat dari samping terlihat seperti lipatan kebaya. Bentuk atap ini menjadi ciri khas rumah kebaya. Rumah kebaya sering juga disebut sebagai rumah bapang. Rumah kebaya merupakan rumah adat Betawi yang pada zaman dahulu sebagian besar dimiliki atau digunakan oleh masyarakat kalangan menengah atas. Ciri khas rumah kebaya. Yang pertama, secara keseluruhan bentuk desain atap rumah kebaya sebenarnya adalah berbentuk pelana yang dilipat. Dari samping tampak seperti lipatan kebaya. Material yang digunakan untuk membuat atap adalah genteng tanah liat atau anyaman daun kirai. Pondasi rumahnya terbuat dari susunan batu yang ditumpuk ke atas. Pondasi ini akan menyangga tiang-tiang pada konstruksi rumah dengan sangat kokoh. Teras yang luas menggambarkan sifat keterbukaan. Orang bisa menerima siapapun tamu yang berkunjung ke rumah adatnya, tanpa membedakan suku maupun agama yang dianutnya. Semua tamu yang berkunjung akan diperlakukan dengan sama. Teras yang luas juga menggambarkan sifat ramah dan semangat kekeluargaan orang Betawi. Pagar yang mengelilingi rumah adat. Pagar ini merupakan simbol kehati-hatian suku Betawi akan masuknya budaya asing, budaya luar. Budaya asing yang masuk akan disesuaikan dengan nilai-nilai kearifan lokal suku Betawi. Rumah gudang. Rumah gudang merupakan rumah yang masih sangat asli karena biasanya rumah ini terletak di daerah terpencil. Hal itu membuat bangunannya masih belum tercampur dengan budaya lain dan tidak mengalami akulturasi budaya. Ciri khas rumah gudang. Yang pertama, konstruksi rumahnya berbentuk persegi panjang dengan bentuk atap menyerupai pelana kuda. Atap berukuran kecil dipasang di bagian depan atap rumah. Atap kecil itu biasa disebut topi atau markis. Fungsinya untuk pelindung dari cahaya matahari dan hujan. Material yang digunakan untuk membangun rumah ini mayoritas adalah kayu. Rumah gudang memiliki pagar di teras rumah dengan ukuran yang sama dengan rumah kebaya, yaitu tidak lebih dari 1 meter.
Rumah ini hanya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian depan dan bagian tengah. Bagian depan berfungsi sebagai tempat menyambut tamu, sedangkan bagian tengah berfungsi sebagai ruang keluarga, kamar tidur, ruang makan, dan dapur. Secara sekilas, rumah ini mirip dengan rumah joglo. Rumah tipe ini banyak dijumpai di daerah perkotaan. Rumah adat Betawi tipe joglo ini terpengaruh oleh budaya Jawa. Ciri rumah joglo: desain atapnya terinspirasi dari bentuk gunung seperti rumah joglo di Jawa Tengah, Yogyakarta maupun Jawa Timur. Konstruksi bangunan berbentuk persegi. Pembagian ruangnya sama seperti pada rumah kebaya. Ada ruang depan, ruang tengah, dan ruang belakang. Rumah panggung. Sesuai dengan namanya, rumah panggung Betawi ini punya struktur bangunan yang lantainya tidak menyentuh tanah. Rumah panggung Betawi disangga dengan menggunakan tiang-tiang kayu yang dibuat dengan menyesuaikan kondisi lingkungan rumah itu dibuat. Nah, ini adalah tokoh Betawi yang tinggal di daerah Marunda. Daerah Marunda termasuk daerah yang berada di pesisir, sehingga rumah adat orang di daerah Marunda biasanya menggunakan rumah panggung. Ini adalah tokoh yang namanya Si Pitung. Rumah panggung Betawi biasanya digunakan oleh masyarakat Betawi yang tinggal di Jakarta Utara atau di pesisir pantai. Bentuk panggung ini dipilih untuk menghindari banjir rob, banjir akibat pasang air laut. Rumah panggung umumnya terbuat dari bambu dan kayu. Rumah panggung ini ditopang dengan beberapa tiang dari bahan kayu jati. Tangga yang digunakan untuk naik ke dalam rumah dinamakan balak suji. Bagi orang Betawi, balak suji juga menjadi simbol penolak bala. Sebelum masuk rumah melalui balak suji, orang harus membasuh kakinya terlebih dahulu sebagai lambang penyucian diri. Bagian bawah rumah ini berfungsi sebagai resapan air dari banjir air pasang. Demikian, terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.